Halo guys, selamat datang di realita kehidupan yang kadang pengen kita nyerah. Kenalin, gue Dea, gue HRD dari Melon Training Agency. Di sini kita bakal menyelami dunia kantor dan juga kenalan sama yang disebut dengan hantu kantor. Ih, hantu. Siapa tuh? Namanya adalah stres. Kalian para budak-budak korporat pasti pernah denger dong kayak deadline kita tuh udah deket. Atau buat anak agensi tuh kayak hari ini kerjaannya harus udah selesai. Hari ini klien kita udah minta buat selesai jam segini gitu. Nah, itu tuh momen ketika tekanan tinggi, pekerjaan numpuk, jadi kerjaan lain tuh jadi terbengkalai gitu. Nah, itu tuh momen dimana ketika tekanan tinggi, pekerjaan numpuk, dan kita tuh jadi lalai sama kerjaan lain yang bahkan tubuh kita tuh bisa jadi lagi diambang kelelahan mental. Nah, makanya hari ini gue bakal ngajak kalian buat menjelajah nih di dunia stres. Kayak kita tuh bakal kenalan sama stres. Dia tuh apa sih gitu. Terus kita juga bakal cari tahu apa aja yang bisa menimbulkan stres. Dan yang paling penting adalah gimana sih cara kita buat menangani stres. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, yang pastinya kita tuh harus kenal dulu sama stres. Stres ini tuh apa sih gitu kan. Dan gue merangkum definisi-definisi dari stres ini berdasarkan para ahli psikologi. Jadi menurut para ahli psikologi, stres ini tuh merupakan respon tubuh ketika kita dihadapkan dengan tekanan atau tantangan yang berlebihan gitu buat tubuh kita. Nah, di kantor sendiri itu kan tekanan tuh bisa datang dari banyak arah gitu kan. Kayak dari deadline yang numpuk, terus rekan kerja yang gak kooperatif, terus juga komunikasi yang kurang baik, nggak ada komunikasi timbal balik gitu, dan juga pastinya ada masalah-masalah antar personal gitu kan dalam kantor. Dan yang paling parahnya lagi, stres ini tuh bukan cuman ngancurin mood kita sehari-hari, tapi juga bisa berdampak negatif kepada kesehatan fisik kita dan juga pastinya ke kesehatan mental kita. Dan gue nemuin tipe-tipe stres gitu. Dan stres ini tuh ternyata dibagi dua, teman-teman. Yang pertama ada eustress. Kalau untuk eustress sendiri kayaknya ini bahkan kurang terkenal gitu ya. Karena stres-stres yang kita tahu adalah stres-stres yang negatif. Sementara eustress ini adalah stres yang positif. Stres positif, gimana tuh? Jadi, ketika tubuh kita mengalami eustress, kita ini malah akan menjadi termotivasi dan bahkan pengen berkembang untuk menjadi lebih baik gitu. Dan gue nemuin salah satu riset dari British Journal of Health Psychology yang menemukan bahwa orang dengan sumber daya yang tinggi dan juga pengetahuan yang tinggi, ini cenderungnya terkenanya eustress, bukan stres yang negatif. Terus stres negatif namanya apa? Nah, stres yang kita kenal sehari-hari itu namanya distress. Dia ini sangat berkebalikannya dengan eustress. Eustress ini kan stres yang positif, sementara distress adalah stres yang negatif. Nah, di distress ini tuh kita bakalan ke demotivasi, terus juga kayak kita bakalan nggak mau untuk menjadi lebih baik gitu kan. Terus bahkan kita jadi ngeraguin keahlian kita sendiri gitu, kayak aku tuh bisa nggak sih, gue tuh bisa nggak sih ngelakuin ini gitu. Karena stres-stres ini yang biasanya terkenal di masyarakat gitu. Dan dari hasil riset British Journal of Health Psychology ini menemukan bahwa orang dengan sumber daya yang rendah dan juga pengetahuan yang lebih rendah ini cenderungnya terkena di stres dibandingkan stres. Nah, kalau kalian sendiri kenanya di stres atau stres? Yuk, komen di bawah. Terus juga ada yang namanya Hans Selye. Nah, beliau ini seorang ahli biokimia yang lahir pada tahun 1907 dan beliau ini dikenal juga sebagai pionir dalam memahami dampak stres pada tubuh manusia. Nah, Selye ini ngenalin ke publik tentang konsep stres secara merinci pada 3 tahapan tubuh manusia dalam merespons stres yang dikenal sebagai sindrom adaptasi umum. Dan ketiga tahapan ini tuh disebut dengan fase alarm, fase resistensi, dan juga fase kelelahan. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama ada fase alarm. Pada fase ini tuh tubuh kita bakal mendeteksi adanya stresor atau tantangan yang bakal menjaga keseimbangan. Nah, langkah tubuh pertama kali dalam menghadapi stresor ini adalah dengan cara mengaktifkan saraf otonom. Dari saraf otonom ini nantinya akan mengaktifkan hormon adrenalin. Dan seperti yang kita tahu, hormon adrenalin ini berdampak ke tubuhnya tuh kayak ningkatin detak jantung, terus juga ningkatin aliran-aliran darah ke otot yang bikin kita tegang, dan juga dia memobilisasi tubuh kita buat menghadapi stres. Nah, di fase ini tuh yang pasti tubuh kita tuh lagi siap-siap buat ngadepin stres atau bahkan bisa jadi melarikan diri dari. Fase yang kedua adalah fase resistensi. Nah, pada fase ini tuh badan kita tuh mulai beradaptasi dan bahkan ngembangin ketahanan terhadap stres yang berkelanjutan.
Walaupun badan kita dalam keadaan siaga, tapi tuh respon terhadap stresor nih menurun karena kan badan kita mulai beradaptasi kan. Nah, di proses ini tuh memakan banyak banget energi yang bakal bisa bikin kita tuh kelelahan secara fisik maupun secara mental. Jadi hati-hati ya guys, kalau kalian udah mulai merasa lagi ada di fase resistensi. Dan di fase yang ketiga, alias fase yang terakhir, itu namanya fase kelelahan. Stresor yang secara terus-menerus bakal berpengaruh ke badan dan bikin badan kita tuh lelah, jadi sumber daya untuk beradaptasinya tuh jadi semakin terbatas. Badan kita nih pada akhirnya sampai pada tahap kelelahan. Nah, di tahapan ini tuh sumber daya kita tuh udah mulai habis dan sistem fisiologis kita nih udah mulai nggak efektif lagi buat ngadepin stresor. Dan dari hal-hal tersebut tuh bisa bikin badan kita tuh mengalami penurunan fungsi organ, terus juga penurunan kesehatan, dan yang paling ngerinya lagi sampai pada tahap gagal organ. Ngeri banget gak sih? Nah, di fase kelelahan ini tuh bakal berujung pada kondisi kesehatan yang serius kalau si stresor ini nggak segera diatasi. Jadi, gimana tuh cara buat ngatasinnya? Yuk, kita cari tahu. Nah, pada tahap kelelahan ini tuh, tubuh kita tuh bakal mengalami kondisi kesehatan yang serius kalau si stresor ini nggak segera diatasi. Dan dari konsep sele yang sudah gue jelasin sebelumnya, kita kan jadi punya gambaran kan gimana sih respon tubuh kita terhadap stresor. Dan sele ini percaya bahwa respon-respon tersebut tuh merupakan respon yang umum terjadi dalam segala jenis stresor, entah stresor fisiologis ataupun stresor psikologis. Si konsep sele ini tuh udah jadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai stres dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, sebelumnya kan kita udah kenalan sedikit nih sama stres. Terus, apa aja sih yang bisa bikin kita stres di kantor? Yang pertama, ada tekanan kerja yang berlebihan. Terkadang tuh deadline yang mendesak dan tekanan kerja yang tinggi tuh bikin kita tuh berasa kayak kita tuh lagi jadi pemain sulap yang lagi jongkok di atas bola gitu. Ngerti gak sih kalian kayak, iya kayak pemain sulap yang lagi jongkok di atas bola gitu. Gak imbang rasanya tuh kayak kita gak bisa gerak kemana-mana gitu. Selain itu, stres juga bisa muncul dari ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya keseimbangan tim, bahkan hal kecil kayak apresiasi itu kurang dilakukan gitu. Nah, jadi kalian tahu kan, nggak cuma pekerjaan aja, tapi lingkungan kantor juga berperan penting dalam kita merasakan si stres ini. Bahkan faktor-faktor di luar dari lingkupan kerjaan kita kayak pergantian manajemen pun bisa bikin kita ngerasain stres. Soalnya kalau lagi ada pergantian manajemen tuh kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya kekuasaan untuk ngapa-ngapain gitu kan. Nah, selain itu perubahan dalam organisasi kayak restrukturisasi itu tuh bisa berperan penting juga dalam kita merasakan stres di kantor. Seringkali kita nih ngerasain bingung dan kayak kita nggak punya daya untuk ngapa-ngapain, dan dari hal-hal tersebut tuh kita jadi merasa khawatir yang pada akhirnya berujung pada stres. Terus juga sumber lainnya yang di luar dari konteks pekerjaan dan lingkupan kantor adalah kurangnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. Atau sekarang bahasa beken yang dikenal sama anak muda itu kan adalah work-life balance gitulah. Kalau kita terus-terusan fokus ke pekerjaan, mengenyampingkan kesenangan kita, terus juga mengenyampingkan istirahat kita demi pekerjaan, gak usah ditanya lagi deh, itu udah resep pasti buat kita stres gitu. Jadi jangan lupa ya guys, kita nih manusia, bukan robot yang bisa kerja terus-menerus. Jadi istirahat itu penting banget buat kita. Bukan cuma buat badan, tapi juga buat mental kita. Istirahat itu penting. Jangan lupa ya guys, kita nih manusia, bukan robot yang bisa terus-terusan kerja. Jadi, istirahat itu penting banget buat menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih apa itu stres dan juga pemicu-pemicu stres itu apa. Terus, gimana dong cara kita menanggulangi stres ini? Pertama, penting banget buat kita tuh tahu tentang stres kita sendiri. Kayak apakah stres kita tuh masuk ke eustress yang positif atau masuknya ke distress nih yang negatif buat badan. Kalau kita udah tahu badan kita tuh masuk ke stres yang eustress atau distress, kita tuh jadi tahu penanganan yang tepat untuk stres kita sendiri. Manajemen tentang stres itu tuh udah pasti jadi kunci utamanya lah buat nanganin stres ini. Jadi yang pertama adalah kita tuh harus fokus sama hal-hal yang bisa kita kendaliin aja. Jangan sampai kalian tuh terpaku sama hal-hal yang gak bisa kalian kendaliin yang akhirnya bikin kalian mumet sendiri, pusing sendiri, akhirnya berujung pada stres. Terus kalian coba deh ngobrol sama rekan kerja kalian atau sama atasan kalian. Kayak di kantor kalian kan pasti ada tuh HR. Nah,
Fungsi HR itu adalah untuk menangani keresahan-keresahan kalian. Pastiin komunikasi yang kalian buat itu komunikasi yang terbuka, bukan komunikasi yang tertutup. Selain itu, penting juga loh buat kita tuh punya waktu untuk diri kita sendiri. Jadi jangan pernah ragu ya kalau kalian mau ambil cuti dan kalau kalian ngerasa butuh untuk waktu beristirahat yang cukup panjang gitu selain di Sabtu dan Minggu. Seimbang antara pekerjaan dan juga pribadi kita nih penting banget buat ngejaga kesehatan baik fisik maupun psikologis kita. Dan cara lain buat kurangi stres itu dengan cara mempraktekkan teknik relaksasi kayak meditasi dan pernapasan dalam. Ini tuh bisa bantu banget buat nenangin badan dan pikiran kita loh. Dan juga olahraga tuh jangan lupa kalian lakuin ya, karena olahraga ini bisa jadi teman baik kita buat nangkal stres. Nah, terus juga gue nemuin cara simple yang bisa bikin kita ngeredain stres. Gue nemuin salah satu penelitian dengan judul Studi Meta-Analisis Musik untuk Meredakan Stres. Nah, hasil dari studi tersebut tuh menunjukkan bahwa musik nih dapat membantu kita untuk ningkatin relaksasi tubuh yang nantinya akan membantu kita untuk menangkal si stresor. Dan gue juga nemuin info lain yang katanya nih, kalau kita dengerin musik di pagi hari tuh bisa bikin mood kita oke banget sepanjang hari. Jadi itu tuh bisa jadi salah satu cara juga buat kita nangkal stres. Dan gue juga mau highlight bagian ini sih, ini penting banget. Jadi, stres di kantor itu tuh bukan cuma tanggung jawab dari individu, tapi juga perusahaan bertanggung jawab atas stres dari para karyawannya. Manajemen perusahaan harus bisa mastiin bahwa kebijakan dan juga lingkungan kerja mendukung kesejahteraan karyawannya. Program dukungan karyawan kayak konseling atau program kesejahteraan karyawan tuh bisa jadi langkah yang bagus loh buat karyawan dan juga yang pastinya buat perusahaan. Nah, buat nyiptain lingkungan kerja yang ramah dan juga sehat, komunikasi yang bagus antara manajemen dan juga karyawan tuh penting banget. Dan dengan cara tersebut, masalah bisa diidentifikasi lebih awal dan juga bisa diselesaikan sebelum masalahnya menjadi lebih besar. Akhir kata, kita tuh semua tahu bahwa stres di kantor tuh sebenarnya nyata banget. Tapi dengan pemahaman yang baik, manajemen stres yang efektif, dan juga dukungan dari lingkungan kerja yang oke, kita semua pasti bisa kok ngaklukin si hantu kantor ini. Jadi, yuk sama-sama kita bangun lingkungan kerja yang positif, sehat, dan produktif. Nextnya, konten seputar HR apa lagi ya yang harus gue bahas? Yuk, komen di bawah. Dadah!